Namun Bapak Ibu sekalian ingkang kula mulyakaken, salat yang sedemikian itu tidak semudah apa yang kita katakan. Salat kita tidak hanya dengan jawareh saja, dengan anggota badan saja, bukan. Tapi sholat kita juga harus dengan hati kita. Kita sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapunten Bapak Ibu sekalian ingkang kula mulyakaken, ini bisa mudah dikatakan tapi sulit untuk dilaksanakan. Pada umumnya manusia, khususnya kula piyambak Bapak Ibu, yen sholat niku wau hatinya bisa dihitung hudurnya hati dengan melayangnya hati kathah pundi. Kathah melayangnya hati kula Bapak Ibu sekalian, wabil khusus kula piyambak ngaten menika. Mbah Yai Mu'allim Salat Wahidiyah membimbing dhateng kula panjenengan sedaya liwat pengamalan salat wahidiyah dan pengeterapan ajaran wahidiyah bahwa segala sesuatu aktivitas kita, baik aktivitas yang melaksanakan kewajiban-kewajiban yang mahdhoh ataupun yang sunnah, itu dijiwai dengan ajaran wahidiyah, lillah billah lirasul birrasul lilghos bilghos. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, seringkali Kanjeng Rama Abdul Latif Masjid Qaddasallahu sirrahu radhiyallahu an mendhawuhkan bahwa seseorang yang tidak melaksanakan lillah billah lirasul birrasul, tidak merasakan bahwa sesuatu hal yang kita lakukan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin banyak ibadahnya, semakin besar banyak dosanya. Karena apa? Di dalam pelaksanaan ibadah itu terdapat hati yang ujub, terdapat hati yang riya, terdapat hati yang takabur. Selama kita tidak lillah billah dan lirasul birrasul, berarti kula panjenengan sedaya ibadah dereng saged diterima dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita mengaku mampu sendiri, mengaku bisa sendiri, lupa dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mila saking menika Bapak Ibu sekalian ingkang mulyakaken, alhamdulillahirabbil alamin, kita harus senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kekaguan beliau Hadratul Mukarram Mbah Yai Mu'allim Salat Wahidiyah, di mana beliau senantiasa berjuang untuk mengangkat derajat umat ke arah iman yang muttaqin, ke arah dumateng keimanan yang hakiki ingkang benar-benar menancap di dalam hati kula panjenengan sedaya. Sehingga kalau sudah Allah Subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam ada di dalam hati kita, pasti kita tidak mampu dan tidak mau dan tidak melakukan takabur, melakukan riya, melakukan ujub, itu tidak mampu atau dijaga oleh Allah sehingga itu tidak ada terlintas di dalam hati kita. Kalau masih ada hati yang terlintas semacam itu, berarti itu masih belum ikhlas kita beribadah Bapak Ibu sekalian. Karena masih ada campuran rasa ujub. Aku merasa pintar sendiri, aku merasa lebih baik dengan orang lain, aku merasa sudah banyak mujahadahku, aku sudah merasa banyak kitabku, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, kalau itu masih ada di dalam hati kita, berarti ibadah kula panjenengan sedaya
tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak lillahi ta'ala, tapi lil orang lain dan lain sebagainya, lil dipuji dan lain sebagainya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, mari kita introspeksi dan mawas diri kita masing-masing. Selama ini mulai kita diturunkan atau dijadikan manusia atau orang yang sudah disempurnakan oleh Allah kejadiannya daripada makhluk-makhluk yang lain. Bagaimana kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk itu Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, tidak usah jauh-jauh dan banyak-banyak. Kita bisa berpikir ketika kita bangun tidur tadi pagi sampai sekarang ini, apa yang kita sudah lakukan? Berapa persen lillah billah kita? Berapa persen ingat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berapa persenkah lupa kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berapa persen amal ibadah yang diridhoi Allah yang kita lakukan? Berapa banyak maksiat yang kita lakukan selama ini Bapak Ibu sekalian? Untuk itu Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, alhamdulillahirabbil alamin, Mbah Yai Mu'allim Surat Akhidiyah mengangkat kepada para pengamal Surat Akhidiyah khususnya untuk ditingkatkan kualitas imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, apapun yang terjadi Bapak Ibu, napa kemawon, mari kita tetap berusaha le mujahadah awake dhewe, le salat ditertibke, syarat sunat wajibnya salat dipenke saestu agar supaya kula panjenengan benar-benar dadi kawulanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala ingkang dipun timbali dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya abdi, bukan ya nafsi. Ya abdi, he kawulaku, kumawula dhateng ngersanipun Allah, segala sesuatu aktivitas kita niati dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, yang dipanggil adalah nafsu-nafsu yang tenang, nafsu-nafsu yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kata lain, orang-orang yang senantiasa lillah billah, lirasul birrasul, setiap saat dan setiap detiknya diaku sebagai kawulane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu. Mbah Yai senantiasa mengajak kula panjenengan sedaya untuk fafiru ilallah, kembali kepada Allah. Hadirat kula panjenengan sedaya kembali kepada Allah. Segala sesuatu apa yang ada di dalam diri kita ini semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking menika Bapak Ibu sekalian ingkang kula mulyakaken, monggo estu-estu kita telateni lan kita istiqomahaken anggen kita mujahadah, anggen kita salat, anggen kita amal ibadah ingkang dipun ridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian ingkang kamuliaken, sampun ngantos kula panjenengan sedaya dados sampanipun Allah ingkang bangkrut, ingkang muflis, ingkang kapitunan. Cara ibarate wong muflis no bangkrut iku ta sendi ya? Bangkrut iki wis cara ibarate orang dagang ngoten jedot terus sendi.
bangkrut nggih, istilahnya cara wong tani ya ora panen istilahnya. Bangkrut entek sawah, entek ngomah. Ora duwe apa-apa blas. Telas resik modale entek resik, mergo bangkrut, mergo muflis. Wonten setunggalipun dawuh Bapak Ibu sekalian, al-muflisu min ummati. Sing jenenge muflis utawa wong bangkrut, wong kerugian niku wau. Mayati min ummati yaumal qiyamah bi sholatihi wa siyamihi. Injil niku wonten ing dina kiamat niku tiyang sami dugi matur ing ngarsaning Gusti Allah kanthi nggawa ganjarane amal salat, ganjarane amal poso dan seterusnya dan seterusnya. Namun di balik itu Bapak Ibu sekalian, wayati kota masata hada, kota satama hada, wa qadafa hada, wa akala hada, wa safaka dama hada, wa daraba hada, fa yaqasu lidh hada min hasanatihi wa hada min khotoyatihi wa turikat alaihi summa turika finnar. Ingkang artosipun insyaallah kirang langkung. Tiyang sowan datang bersama Allah kanthi membawa seluruh amal kebaikannya dari sholatnya, dari puasanya. Namun di balik itu Bapak Ibu sekalian, dia senantiasa sering-sering gampang-gampang mencaci maki tiang sanes, menghina tiang sanes, menuduh datang tiang sanes, memakan hartanya orang lain tanpa seizin, mengadu domba, dan lain sebagainya. Dados sedaya menika kala wau akan menghapuskan seluruh nilai amal ibadahipun tiyang ingkang berbuat ngaten menika. Dados senajan to yo mempeng banget, tapi kalau di belakangnya itu masih ada hal-hal ingkang kula aturaken menika kala wau, termasuk mengadu domba, sehingga dengan mengadu domba sudah bisa mengakibatkan pertengkaran atau pertumpahan darah dan lain sebagainya. Niku benjing lek pun ngoten niku di hadapan Allah Subhanahu wa taala derajat ngoten, tiang-tiang sing kita sakiti, sing kita caci maki, sing kita adu domba, sing kita tuduh dan lain sebagainya, semua minta pertanggungan jawab atau semua nyuwun balesan, istilahnya semacam itu. Matur-matur Bapak Ibu sekalian, tiang-tiang sing kita sakiti satu persatu, amal kula panjenengan sedaya yen niku wau ada di dalam diri kita, berarti amal kula panjenengan sedaya niku mangke badhe diparingi dhateng tiang ingkang kita sakiti. Sing dicaci maki njaluk, sing dituduh ya njaluk, sing dipangan hatane ya njaluk pertanggungan jawab dan lain sebagainya, sehingga sampai habis. Lek pun habis karena saking akeh kita berbuat maksiat dan berbuat dosa ketika itu, sehingga habis tinggi nombo intek cara ibarate, modale telas, akhirnya terus pundi? Dosanya orang-orang yang kita sakiti itu diambil satu persatu, kemudian ditumpukan kepada kita datang tiang ingkang menika kala wau, sehingga telas sedaya amal ibadah telas, malah terbebani kalian dosa-dosanipun tiang ingkang
kita sakiti tiang ingkang kita tuduh, tiang ingkang kita adu domba, tiang kita dan lain sebagainya menika kala wau. Yang akhirnya niku wau semua habis ganjarane lek ibadah kula panjenengan sedaya telas karena di paringne dumateng tiang-tiang sing kita aniaya menika kala wau. Sedaya menuntut balas. Terus ketelasan, setelah ketelasan niku wau dosa-dosane tiang-tiang ingkang kita saged menika kala ditanggungkan dibruk ning kene kula panjenengan sedaya. Kemudian lek pun ngaten kemudian dilemparkan ke dalam neraka pun Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang-orang yang muflis, orang-orang yang kerugian. Tuna berbet ora adang orang liwet ibaratipun entek-entekan ora karu-karuan dan lain sebagainya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian ingkang kamulyakaken, Hadratul Mukarram Mbah Yai ageng mimpin dhateng kula panjenengan sedaya juga untuk mengendalikan nafsu kula panjenengan sedaya. Karena hal-hal ingkang kados menaken menika kala wau adalah akibat nafsu-nafsu jahat yang mengarahkan datang kula panjenengan sedaya untuk melakukan sesuatu hal yang buruk sesuai dengan dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing surat Yusuf mboten klenten juz 13 nika wa ma ubari'un nafsi innan nafsa la'amaratum bisu. Aja kok turuti nafsumu. Aja diumbar wae nafsumu, harus diperang nafsumu. Karena apa? Karena innan nafsa la'amaratum bisu. Nafsu itu mesti ngejak datang perbuatan ingkang jahat utawi ingkang jelek utawi ingkang buruk. Satu misal kula panjenengan sedaya ajeng mujahadah niki kita harus benar-benar kita saged merasakan nafsu kula panjenengan sedaya. Kok aras-arasen, kok mende-mende dan lain sebagainya itu adalah ajaanipun nafsu. Bila saking menika Bapak Ibu sekalian, beliau Hadratul Mukarram Mbah Yai Mu'alim Salat Wahidiyah Qaddasallahu sirrahu radhiyallahu anhu dengan manfaatipun membaca sholawat wahidiyah dan ajaran sholawat wahidiyah ini diharapkan beliau Hadratul Mukarram Mbah Yai mengharapkan bahwa seluruh pengamal wahidiyah ini bisa mengeterapkan ajaran wahidiyah lillah billah lirasul birrasul lilqasbil qas sehingga benar-benar kehidupan beliau yang melakukan ajaran wahidiyah itu benar-benar merasakan kehidupan di dunia ini, kebahagiaan hidup di dunia ini, lebih-lebih kebahagiaan hidup di akhirat nanti yang kita dapatkan. Wonten ing saat dalu menika monggo kita sareng-sareng introspeksi mawas diri pribadi kita masing-masing Bapak Ibu. Pumpung kita masih ada kesempatan, pumpung masih kita diberi umur panjang, pumpung masih ada fasilitas yang bisa kita pakai untuk beribadah. Monggo kita lakukan ibadah yang sebaik-baiknya sesuai dengan ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Bimbingan ajaran wahidiyah kita terapkan di dalam segala aktivitas kita sehari-hari. Penak yang diucapaken tapi lan dilampahi niku mboten sebegitu penak kados nek diucapaken. Seketo kados diucapaken Bapak Ibu sekalian. Tidak semudah membalik telapak tangan. Ini semua harus dilatih dan diuji, diseimbangkan dengan mujahadah kita dengan pengeterapan ajaran wahidiyah. Karena apa? Tanpa bermujahadah kita juga tidak bisa mengeterapkan ajaran wahidiyah. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, sebaliknya ibaratnya nek mboten dimujahadahi arep ngetrakne ya kangelan. Karena apa? Karena tuntunanipun beliau Hadratul Mukarram Mbah Yai Mu'alim Salat Wahidiyah Qaddasallahu sirrahu radhiyallahu anhu sudah memberi tuntunan dan sudah memberi ajaran-ajaran yang telah dibimbingkan, yang telah dicantumkan dalam ajaran wahidiyah, termasuk mujahadah usbiyahnya, mujahadah yaumiyahnya setiap harinya, mujahadah
sahriyahnya semacam ini, mujahadah rubu sananya, mujahadah nisfu salah dan lain sebagainya, dan mujahadah momentil yang lainnya. Ada mujahadah hari pahlawan, ada mujahadah bulan Syuro dan bulan Arafah dan lain sebagainya. Semua ada tuntunan-tuntunan dan bimbingan-bimbingan yang telah digariskan oleh beliau Hadratul Mukarram Mbah Yai Mu'alim Sholat Hidayah Qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an, dan telah diteruskan dengan Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kyai Abdul Latif Majid Qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an. Kali ini diteruskan oleh beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kyai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an. Sehingga kita jangan berpaling kepada yang lain, sehingga guru kula panjenengan sedaya itulah yang akan membawa kula panjenengan sedaya, yang akan membawa hati kula panjenengan sedaya untuk senantiasa fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian ingkang kula mulyakaken, semakin tinggi ilmu kula panjenengan sedaya juga semakin besar ujian kula panjenengan sedaya. Lek ilmune ilmu tasawuf utawi ilmu hati ngeten iki sing dicoba ya atine. Perange perang dingin karo ati. Laire mboten ketara tapi atine sing perang. Oleh saking menika niku juga harus kita hati-hati dan kita usahakan yang semaksimal mungkin bagaimana membentengi diri kita agar supaya nafsu kita bisa takluk dumateng kula panjenengan sedaya. Dalam kitab Minhajul Abidin dipundhawuhaken Bapak Ibu sekalian, carane mengendalikan nafsu ben nafsu niku iso tunduk karo adewe. Niku pertama nggih niku napa Pak? Pertama lek dahar aja wareg-wareg. Ngelongi dahar. Kanjeng Rama utawi Mbah Yai sering dawuhaken puasa, ngurangi pangan. Lek pun ngoten, lek wis ngoten terus nafsumu bot-botono karo amal-amal sing dibimbingi oleh guru kula panjenengan sedaya. Cara ibarate keledai niku lek boten diparingi mam luwe, ibarate ngoten nggih. Lek luwe ngoten kan boten trengginas, lesu ngoten. Mangke lek wareg mesti istilahnya binal ngoten niku. Kemudian diboti ngoten niku artinya wis luwe diparingi momotan sing abot ben ora binal, ben ora bedal-bedal cara ibarate kewan ngaten. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian, karena nafsu juga diparingi dening Allah Subhanahu wa taala, kula panjenengan sedaya juga harus nyuwun pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya saged menaklukkan nafsu kula panjenengan sedaya, mboten kenging dipateni istilah nafsu tapi diarahne utawa dikendalikan agar supaya nafsu kula panjenengan sedaya bisa untuk kendaraan sowan dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mila saking menika Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, seringkali kita belajar nafsune panggah gandoli mawon. Untuk itu monggo Bapak Ibu ing dalu menika kita sowan dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, kita niat istaghfiru mirabbikum. Yo ngapuren dhateng ngapura dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Wajitambibul ma'asi. Kita menjauhi maksiat-maksiat. Matur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun pitulung dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi dipun paringi kekiyatan dalam amal ibadah kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi dipun paringi kekiyatan bisa menaklukkan hawa nafsu kita masing-masing, dipun arahkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang muliakan, monggo ing akhir pertemuan kita menika kita sowan dhateng ngarsanipun Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa qata samantati Allah dengan bermujahadah membaca sholawat wahidiyah ingkang sampun
kulino biasa monggo ingkang dereng maos ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, sampai pada permohonan iki mangke terakhir selesai. Monggo Bapak Ibu, kita konsentrasikan hati dan pikiran kita. Kita matur dhateng asmanipun Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sangat dalam untuk mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mohon syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarbiyah nadra beliau wa ta'ala zaman radhiyallahu anhu. Restu beliau Hadratul Mukarram Yai Kanjeng Rama, Yai Kanjeng Yai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu. Agar supaya hati kita dibimbing untuk sowan ke hadirat Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kita bayangkan dosa kita beberapa gunung gede ning ora kuat mikul, ora kuat gendong. Tanpa oleh pitulunganipun Allah Subhanahu wa taala kula panjenengan sedaya boten saged nindakaken menapa-menapa Bapak Ibu. Monggo. Al-Fatihah. 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 Monggo kita hayati lafal iqamah kita waos sesarengan benten ing salebetipun salat bahagia. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa abdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa abdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa abdadihi. Allahumma ya wahidu salli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa nas'alullah bihaqihi an nuqulana bi rizqi fadil ba'da khatalana wa la nasma'a wa la najida wa la nuhsa wa la nataharra wa la naskuna illa biha wa tarzuqna tamamatika ya Allah wa tamamanika ya Allah wa tamamanika ya Allah wa tamamatika ya Allah wa tamamanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tadama bihi ilmuka wa asbabika birahmatika ya ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nur khalqi wa zawur wa muadriki wa qadar abdu salatu wassalam alaika nur khalqi wa zawur qadalam tu apa Sali ya sayyidi siwaka
fa'in taruda ya sahiyal khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiya wa asbahu wa ruhahu wa bidni wa qatalam Sali ya sayyidi silakan fa'in taruda kuntusan ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya ayyuhal ghawth salamullah alaika rabbi Allahumma bihamdika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati wajhika wa awalihi wa sa'iri awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Allahumma bihamdika wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati wajhika wa awalihi wa sa'iri awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah baligh jami'al alamin ya hada wa jami'al baligh jami'al alamin ya hada wa jami'al baligh jami'al alamin ya hada wa jami'al baligh وإنك على كل شيء قدير dan hadirin hadirat, menyampaikan terima kasih kepada Ibu Hajah Siti Mulaika teriring doa jazakumullahu khairati wa asadati dunya wal akhirah. Amin. Hadirin hadirat yang kami muliakan, mari acara yang mulia pada malam hari ini kita tutup dengan tidak 4 penjuru. Hadirin hadirat dimohon berdiri menghadap ke arah barat. Al-Fatihah. Wa qul ja'a wa sabati Al-Fatihah. 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 Salam
parantos misahipun. Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya ayyuhal ghawth salamullah alaika rabbi Allahumma bihamdika wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati qaddasakat wa awali wa sa'iri awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Allahumma bihamdika wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati qaddasakat wa awali wa sa'iri awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah بلغ جميع العالمين إذا هدى وجهنا بلغ جميع العالمين إذا هدى وجهنا بلغ جميع العالمين إذا هدى وجهنا وإنك على كل شيء قدير Dan hadirin hadirat, menyampaikan terima kasih kepada Ibu Hajah Siti Mulaika teriring doa jazakumullahu khairati wa asadati dunia wal akhirah. Amin. Hadirin hadirat yang kami muliakan, mari acara yang mulia pada malam hari ini kita tutup dengan tidak 4 penjuru. Hadirin hadirat dimohon berdiri menghadap ke arah barat. Al-Fatihah. Wa qul ja'a wa saqabati Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah.
Kan manusia bisa.